Kepada Dr. Florentina, kemudian Mila, dan topik kita masih di terapi fitobiofisik. Nah, saya ingin tanya kembali, sejauh mana sih di Indonesia perkembangannya ya dok ya? Perkembangannya masih sedikit orang yang mempelajari ini, terutama dari kalangan medis. Justru yang banyak itu dari kalangan awam. Cuma mereka hanya cuma belajar seperti itu, kemudian tidak berbekal pengetahuan kesehatan yang prima gitu ya, sehingga itu justru kesannya nggak baik kan dok ya, kalau kayak gitu. Sebenarnya kita kalau mempelajari, silakan. Kalau boleh tahu dari kapan tuh dokter masuk ke Indonesia terapi ini? Udah mulai di Indonesianya? Terapi ini sebenarnya dari tahun 97. Tapi saya belajarnya mulai dari tahun 2004. Jadi saya merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat sertifikat qualification in phytobiophysics. Ya. Padahal kan di negara-negara lain sudah dipakai, di rumah sakit di negara lain seperti di Inggris, di Amerika, di Jerman, yang sebenarnya mereka terapi-terapi baratnya juga sangat maju kan. Nah, apakah ini merupakan bisa nggak terapi ini berjalan berdampingan atau harus satu-satu? Hanya penunjang saja, terapi penunjang medis? Ya, sebenarnya kalau mau digabungkan dengan terapi medis konvensional itu juga bagus, mau berdiri sendiri, karena misalnya begini, kalau pasien alergi, ya, pasien alergi itu alergi kan minum obat seumur hidup misalnya, tapi ada suatu dampak yang tidak bisa mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, terapi phytobiophysics bisa untuk supaya mempersingkat pemakaian obat kimia, sehingga nanti diobati secara alami dengan phytobiophysics saja. Gitu. Berarti nanti efek sampingnya berarti lebih minimal ya, meminimalisir efek samping. Betul sekali. Kalau kita terapi obat konvensional pasti ada efek samping. Tapi sebelumnya ada pemirsa yang ingin menyapa. Halo, halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa di mana? Dengan Uci di Kelapa Gading. Ya, kata siapa? Kata dokter. Kata dokter Uci di Kelapa Gading. Silakan, mau bicara langsung dengan dokter Florentina. Silakan, Ci. Iya. Selamat malam, dok. Malam, Mbak Uci. Uci mau tanya, Papa Uci ini kakinya dari pinggul sampai lutut itu dia sering kesemutan. Kalau dicubit itu dia mati rasa, nggak ada rasanya gitu. Dan kemarin udah dites, gula darahnya itu tinggi, apa bisa diobatin sama dokter gitu loh. Nah. Ya, usia berapa papanya? Papa usianya sekitar 53, 54. Gemuk, sedang, kurus? Dulu Papa agak-agak gemuk, sekarang kurus badannya karena sakit itu, jadi dia nggak nafsu makan. Sebelumnya Papa juga pernah jatuh dari motor. Mengkonsumsi obat diabetes nggak papanya? Kemarin mengkonsumsi. Pertama kan Papa ke dokter, minum obat dokter. Udah gitu, karena tidak ada perubahan dari kakinya itu, Papa berhenti. Akhirnya ke alternatif. Nah, di alternatif itu juga tidak ada perubahan gitu tuh. Baik, papanya Uci dengan diabetes, dengan gula darah tinggi, sudah terasa komplikasi ya, diabetes sudah ada kesemutan, kemudian sekarang dari gemuk menjadi kurus ya. Kira-kira bisa katanya diterapi dengan terapi fitobiofisik ini? Sangat bisa, jadi bagaimana stepnya? Stepnya ya, tetap dengan pengontrolan makan. Diet ya, itu wajib bagi para penderita diabetes ya dok ya, nggak bisa makan sembarangan. Nah, kemudian kita nanti berikan terapi penyeimbang. Kalau dari dengar ceritanya Mbak Uci ini ada gangguan metabolisme, penyebabnya mungkin kelemahan pada tiroid. Terus keseimbangan pengaturan mineral, terutama kalsium. Itu diabetes kan teman baiknya ginjal ya. Nah, ginjalnya pasti mungkin sudah terkena. Nah, itu kita penyeimbang ginjalnya juga harus diberikan. Nah, pengobatannya tentu saja